Selamat bertemu kembali dalam semester yang baru. Nama saya Efron Manik. Kita akan belajar selama satu semester ini dalam mata kuliah Statistika Dasar. Dalam mata kuliah Statistika Dasar, kita akan banyak membahas tentang apa yang perlu dalam penelitian. Tetapi sebelum ke dalam ilmu statistika dasarnya, kita sepanjang semester ini akan menggunakan Google Classroom. Anda boleh masuk ke Google Classroom-nya dengan menggunakan akun @uhn.ac.id. Cara bergabungnya dengan mengklik tanda plus, kemudian memilih grupnya. Kalau grup A, kode kelasnya GTUUP 6, grup B, PF2JD 3D, sedangkan grup C, PWEGHDH. Kemudian nanti saya minta satu orang komisaris kelas untuk membuat grup WA untuk kita. Sehingga di samping Google Classroom, kita boleh bertukar informasi melalui grup WA. Sebelum kita memulai pembelajaran, mohon diingat kembali tentang PCUHN. PCUHN adalah menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi. Sedangkan visi FKIP adalah menjadi FKIP yang unggul, berorientasi digital dan berdaya saing global dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi berlandaskan Prodeo et Patria tahun 2031. Sebelum Anda belajar, kita perlu mengetahui, saya berharap kehadiran Anda dalam Google Classroom itu minimal 75%. Saya berharap memang kalau Anda tidak datang, mungkin tidak akan saya izinkan ujian. Jadi berusahalah untuk ikut dalam Google Classroom. Kemudian daftar hadir akan saya edarkan setiap pertemuan dan Anda boleh hanya terlambat maksimal 15 menit. Artinya Anda harus mengisi daftar hadir pada saat 15 menit sejak masuk. Kemudian yang ketiga, pelajari materi perkuliahan sebelum tatap muka atau sebelum kita belajar di Google Classroom. Kemudian slide nanti akan disertakan juga di Google Classroom. Kemudian perlu diketahui juga, dikumpulkan juga sebelum akhir yang ditetapkan dengan cara mengirimkan lewat Google Classroom. Kemudian tugas akan diberikan setelah pertemuan KK. Nama filenya dikirim dengan SD underscore nama grupmu underscore NPM Anda dan underscore KK. Kumpulkan tugas tambahan akan dikumpulkan sebelum UTS. Jadi nanti akan ada tugas tambahan itu dikumpulkan sebelum UTS dan salah satu lagi sebelum UAS. Perhitungan nilai kita adalah 20% sikap, tambah 10% kuis, tambah 25% UTS, tambah 25% UAS, dan tambah 20% keterampilan. Buku pegangan kita adalah Sujana, yaitu metode statistika, penerbitnya Tarsito, Bandung.
Oke, dalam tugas tambahan tadi yang sebelum UTS dan UAS itu berupa laporan penelitian. Sekarang perhatikan penelitian apa aja yang bisa dikerjakan oleh statistika. Yang pertama adalah perbedaan. Itu perbedaan populasi X1 dan populasi X2. Hipotesisnya adalah hipotesis nolnya mu1 sama dengan mu2. Sedangkan yang kedua adalah hubungan X dengan Y. Hipotesis nolnya adalah rho sama dengan 0. Saudara-saudara sekalian, mungkin pernah Anda mendengar PTK, penelitian tindakan kelas, itu tidak memerlukan statistika yang perlu kita bahas saat ini. Jadi itu langsung aja dilaporkan. Jadi yang akan kita bahas dalam statistika ini adalah judul skripsi tentang perbedaan dan judul skripsi tentang hubungan atau pengaruh. Dalam awal perkuliahan nanti kita akan belajar tentang populasi. Kemudian dari populasi ini kita akan belajar sampelnya. Jadi dari banyak yang kita teliti, kita hanya mengambil sebagian. Dari sampel inilah kita ambil data. Jadi perhatikan, cara mengambil data ini kita perlu melihat mungkin menggunakan angket atau mungkin menggunakan soal. Pengukuran angket atau soal harus diukur dengan angket yang valid dan reliabilitas. Jadi sebelum kita mengambil data dari sampel, kita harus menguji dulu apakah angket kita, apakah soal kita, atau pengukur yang kita gunakan itu sudah valid dan reliabilitas. Itu akan kita bahas pertama nanti. Kemudian setelah datanya ada, kita akan menguji apakah data yang kita dapat itu berdistribusi normal atau tidak. Karena kalau normal, uji statistiknya akan berbeda. Sedangkan kalau tidak normal, uji statistik yang kita gunakan untuk menguji perbedaan atau hubungan itu akan berbeda. Kemudian, untuk menguji normalitas, kita akan menggunakan uji Lilliefors. Perhatikan, seandainya setelah kita uji, datanya tidak normal, maka kita akan menggunakan statistik non-parametrik. Untuk perbedaan, kita akan menggunakan uji Mann-Whitney. Apakah sesuatu itu atau pengukuran untuk kelompok X1 dan X2 berbeda atau tidak. Sedangkan untuk hubungan atau pengaruh, kita akan menggunakan korelasi pangkat. Kemudian, untuk data yang normal, kita akan menggunakan statistik parametrik. Perhatikan untuk uji perbedaan, sebelum kita menguji hipotesis nolnya mu1 sama dengan mu2, yang pertama kita lakukan adalah uji homogenitas. Karena rumus ujinya berbeda. Jadi jika homogen, maka rumus yang kita gunakan adalah T sama dengan X1 bar kurang X2 bar dibagi dengan S kali akar dari 1/N1 tambah 1/N2. Sedangkan jika datanya tidak homogen, dua-duanya salah satu tidak normal tadi, dua-duanya normal, tetapi tidak homogen, maka digunakan uji T sama dengan X1 bar kurang X2 bar dibagi akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Demikian untuk menguji perbedaan dua populasi. Kemudian untuk
menguji hubungan X1 dengan X2, kita menggunakan rumus korelasi. Di sana banyak kita akan membahas tentang regresi dan lain-lainnya. Kemudian di sana kita masih akhirnya memutuskan apakah hubungan antara X dan Y ada atau tidak. Oke, adik-adik sekalian, perhatikan contoh-contoh penelitian perbedaan. Perhatikan yang ini. Contoh pertama adalah perbedaan IPK mahasiswa dan mahasiswi Prodi Matematika UHN Stambuk 2018. Ini contoh penelitian perbedaan. Jadi perhatikan di sini ada dua populasi, yaitu mahasiswa ini, kemudian ada mahasiswi. Kemudian yang diukur adalah IPK-nya. Jadi mahasiswa ada IPK-nya, kemudian mahasiswi juga ada IPK-nya, indeks prestasi kumulatif. Kemudian yang ini nanti akan kita sebut populasi. Kita akan berbicara tentang IPK untuk Prodi Matematika UHN Stambuk 2018. Jadi perhatikan untuk penelitian perbedaan harus ada dua populasi, kemudian setiap anggota dari populasi ini, yaitu setiap mahasiswa yang ada di dalamnya dan setiap mahasiswa yang ada di dalamnya harus mempunyai IPK. Jadi tolong diperhatikan karena sebentar lagi Anda akan saya minta membuat contoh penelitian, contoh judul penelitian untuk perbedaan. Contoh yang kedua, ini perbedaan jumlah dahan kopi Robusta dan kopi Arabica di desa A. Berarti di sini kopi Robusta punya dahan dan kopi Arabica juga punya dahan. Anda akan menghitungnya apakah berbeda dahan kopi Robusta dan kopi Arabica jumlahnya. Jadi kalau di belakang rumahmu ada kopi, boleh Anda menggunakan judul seperti ini. Kemudian judul yang kedua yang akan saya minta Anda buat judul yang kedua tentang hubungan. Ini penelitian hubungan. Contoh pertama adalah hubungan IP semester dengan IPK mahasiswa Prodi Matematika UHN Stambuk 2018. Jadi perhatikan, populasinya hanya satu kalau hubungan, yaitu mahasiswa Prodi Matematika UHN Stambuk 2018. Jadi di sini anggotanya banyak, tapi perhatikan setiap mahasiswa pasti punya IPS dan juga punya IPK. Jadi kalau Anda membuat penelitian hubungan, berarti anggota populasinya atau anggota kumpulan itu harus mempunyai dua ini, IPS dan IPK. Nggak boleh salah satunya punya, salah satu yang lain tidak punya. Kemudian contoh kedua, hubungan antara tinggi dengan banyaknya dahan kopi Arabica di desa A. Perhatikan, setiap kopi pasti mempunyai tinggi tumbuhannya, dan setiap tumbuhan itu pasti mempunyai jumlah dahannya ada berapa. Jadi banyak dahan atau jumlah dahan. Demikian presentasi kali ini. Selanjutnya Anda akan saya minta membuat contohnya dalam forum. Menuliskannya di forum. Kalau sudah benar nanti akan saya sebutkan sudah benar. Kemudian kalau salah akan saya sebutkan salah. Jadi satu judul penelitian tentang perbedaan dan satu penelitian dengan hubungan. Kemudian kalau temanmu sudah membuat satu judul, Anda tidak boleh membuat judul yang sama seperti itu, karena itu akan Anda gunakan sampai akhir semester. Dan itulah tugas yang akan dikumpulkan di akhir semester. Selamat mencoba.
Nanti di forum akan saya iakan sudah benar atau tidak. Sekian presentasi saya. Mohon dicoba dan nanti akan saya beri penilaian di forum apakah judul penelitian yang Anda sebutkan sudah benar atau masih perlu diperbaiki.